Mesin uang Gurita Cendana. Soeharto punya cara lihai mendulang harta haram. Ia mendirikan yayasan untuk berbisnis dan mendeklarasikannya sebagai lembaga sosial agar terbebas dari pajak. Dengan cara itu, ia mencaplok perusahaan-perusahaan mapan yang bergerak di bisnis strategis seperti perbankan, konstruksi, dan makanan. Menurut majalah Time, Soeharto menguasai 3,6 juta hektar lahan, termasuk 40% wilayah Timor Leste. Yayasan Siluman tidak hanya menghindari pajak, yayasan milik keluarga Cendana juga mendulang rezeki lewat dana sumbangan paksaan. Cara-cara semacam itu tertuang dalam berbagai keputusan presiden, antara lain Kepres nomor 92/1996 yang mewajibkan perusahaan atau perorangan menyetor duit sebesar 2% dari penghasilan tahunan. Dana yang didaulat untuk keluarga miskin itu disetor ke berbagai yayasan Soeharto. Bisnis terselubung. Bekas Jaksa Agung Sujono Atmonegoro pernah menganalisa laporan keuangan keempat yayasan terbesar Soeharto. Yayasan ini dibentuk untuk kegiatan sosial, tapi Soeharto menggunakannya untuk memindahkan uang ke anak dan kroninya. Sujono menemukan Yayasan Super Semar menggunakan 84% dananya untuk keperluan bisnis, semisal pinjaman lunak kepada perusahaan yang dimiliki anak dan kroninya. Lewat kartel dan monopoli. Cara lain yang gemar ditempuh Soeharto untuk menggerakkan mesin uang Cendana adalah melalui monopoli. Teman dekatnya, Tekian Seng alias Bob Hasan, misalnya, memimpin kartel kayu lewat Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO). Pengusaha yang kemudian dijebloskan ke penjara itu sering disebut sebagai ATM hidup keluarga Cendana. Bisnis tepung Paman Lim. Taipan lain yang juga menjadi roda uang Cendana adalah Sudono Salim alias Lim Silyong. Sejak tahun 1969, pengusaha kelahiran Cina itu sudah mengantongi monopoli bisnis tepung lewat PT Bogasari. Dari situ, ia membangun imperium bisnis makanan berupa Indofood. Pria yang biasa disapa Paman Lim juga menjadi mentor bisnis buat putra-putri Soeharto. Uang minyak. Bukan rahasia lagi jika Pertamina pada era Soeharto menjelma menjadi dompet raksasa keluarga Cendana. Sejak awal, sang diktator sudah menempatkan orang kepercayaannya, Ibnu Sutowo, buat memimpin perusahaan plat merah tersebut. Sutowo kemudian memberikan kesaksian kepada majalah Time. Tahun 1976, ia dipaksa menjual minyak ke Jepang dan menilap $0,10 untuk setiap barel minyak yang diekspor. Pewaris tahta Cendana. Siti Hardianti Rokmana alias Tutut sejak awal sudah diusung sebagai pewaris tahta Cendana. Putri tertua Soeharto ini tidak cuma menguasai puluhan ribu hektar lahan sawit, stasiun televisi TPI, dan 14% saham di Bank Sentral Asia, tetapi juga memanen harta tak terhingga lewat jalan tol. Hingga 1998,
kekayaannya ditaksir mencapai 4,5 triliun rupiah. Merajalela lewat Bulog. Dari semua putra Soeharto, Bambang adalah satu-satunya yang paling banyak berurusan dengan Lim Siliong. Setelah mendirikan Bimantara Group, Bambang terjun ke bisnis impor pangan lewat badan urusan logistik yang saat itu didominasi oleh Lim. Menurut catatan Tempo, selama 18 tahun kroni Soeharto mengimpor bahan pangan lewat Bulog senilai 5 miliar US dollar. Duit cengkeh untuk Tommy. Melalui monopoli, Hutomo Mandala Putra meraup kekayaan hingga 5 triliun rupiah. Tahun 1996, ia mendapat status pelopor mobil nasional dan berhak mengimpor barang mewah dan suku cadang tanpa dikenai pajak. Selain itu, Tommy juga menguasai badan penyangga dan pemasaran cengkeh yang memonopoli penjualan dari petani ke produsen rokok. BPPC ditengarai banyak membuat petani cengkeh bangkrut. Akhir pahit diktator tamat. Secara lihai, Soeharto membajak pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan keluarga. Menurut Bank Dunia, antara 1988 hingga 1996, Indonesia menerima investasi asing senilai 130 miliar US dollar. Tapi struktur perekonomian yang dibuat untuk memperkaya kroni cendana justru menyeret Indonesia dalam krisis ekonomi dan mengakhiri kekuasaan sang jenderal. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.